Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Malik, founder Galeri Percetakan. UKM paling keren naik kelas bisa. Teman-teman, video sebelumnya kita telah membahas tentang sistem. Betapa pentingnya sebuah sistem. Karena kita sebagai seorang entrepreneur adalah orang yang membangun sistem. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih rinci lagi tentang fondasi awal dari sebuah sistem, yaitu finance. Kita sekarang akan menjelaskan sedikit tentang neraca saldo. Neraca saldo ini terdiri menjadi dua, yaitu debit dan kredit. Di sebelah debit itu adalah aktiva, dan di sebelah kredit yaitu kewajiban. Aktiva ini bisa kita sederhanakan menjadi dua juga, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Dan di sebelah kewajiban juga kita bisa bagi menjadi dua, yaitu hutang dan modal. Nah teman-teman, aktiva lancar adalah kas, piutang, dan perlengkapan. Dan aktiva tetap yaitu peralatan dan penyusutan peralatan. Itu untuk garis besarnya aja supaya kita mudah untuk mengisi nanti latihan membuat neraca saldo. Teman, ketika kita tidak mengerti tentang neraca saldo adalah ketika kita menentukan margin keuntungan, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu seperti kas, piutang, dan perlengkapan. Aktiva tetap itu peralatan dan penyusutan. Kalau peralatan ini kita sering tidak memperhitungkan penyusutannya. Seperti kalau kita punya sebuah HP, pertama kita beli harga 4 juta. Setelah beberapa bulan itu kan ada penyusutannya, bisa berubah jadi 1 juta atau jadi 500.000 ya setelah 1 tahun. Nah itu sebenarnya sebuah biaya teman-teman. Jadi teman-teman merasa perusahaan teman-teman untung, tapi ternyata karena dikurangi dengan penyusutan yang tidak diperhitungkan tadi, itulah yang nanti akan mengakibatkan kita tidak bisa lagi mengupgrade mesin. Sudah kita jalankan usaha kita, pas mesinnya rusak mau mengganti, tidak ada karena tidak ada biaya penyusutan tadi. Akhirnya akan menghambat pertumbuhan perusahaan kita juga. Jadi pelajari tentang neraca saldo ya teman-teman, nanti kita akan belajar lebih rinci bagaimana cara mengisi neraca saldo secara sederhana agar kita bisa bertumbuh. Teman-teman, kita sudah belajar tentang neraca saldo. Yang kedua dari finance adalah belajar tentang laporan rugi laba. Karena dengan laporan ini kita bisa mengetahui usaha kita untung atau rugi. Untuk memudahkannya, sebenarnya laporan rugi laba itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah pendapatan dan yang kedua adalah beban. Dengan kita menganalisis ini ya teman-teman, pendapatan kita itu dari mana aja? Dari penjualan produk kita atau kita mendapatkan dari pendapatan yang lain yang tidak berhubungan langsung dengan usaha kita. Terus dari beban kita bisa menentukan HPP, harga pokok produksi. Terus beban penjualan, beban administrasi, dan beban lain-lain. Sehingga ketika clear semua kita tentukan, maka kita bisa mendapatkan laba bersih. Apa manfaatnya teman-teman? Sering kita sebagai UMKM itu terdesak untuk menurunkan harga karena kita sudah kehabisan akal misalkan, atau kita bersaing tidak mampu lagi untuk menunjukkan value. Maka dengan kita belajar tentang laporan rugi laba ini, kita tidak sembrono menentukan harga tadi karena kita tahu HPP-nya berapa. Dan keseringan yang sering kita lupakan itu adalah beban penjualan. Kalau kita memiliki seorang marketing, terus di situ ada bensin, terus ada promosi ke koran, bikin spanduk, brosur, itu tidak kita masukkan ke beban, sehingga profit kita akan semakin kecil ya teman-teman ya. Jadi kita jelas. Terus ada beban administrasi. Ketika kita memang bercita-cita mau menjadi sebuah corporate, maka akan muncul beban-beban administrasi seperti akan ada kasir, yang dulu mungkin kita UMKM kita kasir sendiri. Terus ada orang akuntansi, dan ada personalia, dan banyak macamnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita bisa tahu kita itu untung atau rugi tidak berdasarkan uang atau cash yang ada di tangan kita. Bisa jadi kita untung, tapi cashnya tidak ada di tangan. Itu bisa kita ketahui dari laporan rugi laba. Ternyata cashnya ada di piutang yang kita lihat di neraca saldo kemarin ya. Makanya ada sebuah lelucon dari kawan-kawan UMKM ya, seperti gambar ini ya. Hiroshima hancur karena bom atom, dan UMKM hancur karena bond gitu. Pantau piutang kita dan pastikan usaha kita untung. Pelajari laporan rugi laba. Nah teman-teman, kita kembali ke yang ketiga ya tentang finance, yaitu arus kas. Saya rasa teman-teman UMKM sudah melakukan ini ya, sudah membuat arus kas, cuman versinya berbeda-beda. Nah untuk kita menyamakan dan memudahkan untuk menjelaskannya, arus kas itu
kita bagi menjadi 3, yaitu arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, sering yang kita lakukan itu adalah arus kas operasional. Berapa dapat hari ini, berapa dikeluar uang hari ini, sisanya berapa, ya seperti itu ya. Sedangkan kalau kita bagi jadi 3, ternyata ada kas itu kita keluarkan untuk membeli aset. Nah, itu arus kas investasi namanya. Ini kan teman-teman, kas pendanaan ini ada yang ternyata uang itu kita dapatkan bukan dari hasil penjualan, tapi ternyata ada investasi atau kita nyuntik dana lagi, atau dari kantong kita atau dari kantong orang lain ya teman-teman. Nah, dan paling bawah itu ada prive ya, pendanaan dikurangi prive. Jadi prive itu adalah pengambilan dari owner yang bisa mengurangi dari modal kita, seperti itu. Kita teman-teman tidak boleh ego ya, misalkan mengambil seenaknya uang perusahaan. Jadi untuk kita bisa menjadi besar, kita harus memisahkan uang perusahaan dan uang pribadi. Maka nasihat dari mentor-mentor bisnis kita, mentor bisnis kami, tentukan gaji owner ya. Kan gaji owner itu adalah teman-teman agar kita tidak semena-mena mengambil uang perusahaan ya. Kita tentukan mana uang perusahaan, mana uang kita pribadi. Karena perkembangan sebuah usaha itu bukan cuma kepentingan kita, tapi juga kepentingan orang-orang yang bersama kita. Sebuah tim itu juga mereka mengidam-idamkan untuk kenaikan karir dan kenaikan penghasilan juga ya teman-teman. Jadi dengan kita menentukan gaji tadi, kita bisa menentukan biaya tetap atau pengeluaran tetap dari perusahaan untuk sebuah manajemen. Dan nanti juga keuntungannya adalah ketika kita mendelegasikan, kita memilih seorang manajer atau CEO yang menggantikan kita. Nah teman-teman, arus kas ini intinya fungsinya adalah untuk kita memudahkan perusahaan itu beroperasi dengan lancar. Nah itu sudah kita lakukan ya teman-teman. Karena sebagus apapun, misalkan perusahaan itu seperti sepeda motor atau mobil ya teman-teman, tanpa adanya bensin maka tidak bisa berjalan. Begitu juga arus kas. Tanpa adanya kas, kita juga beroperasi kesulitan ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar 3 dari laporan keuangan atau finance ya, yaitu laporan rugi laba, laporan neraca saldo, dan laporan arus kas. Yang biasanya kita sebagai UMKM kita sudah melakukan, yaitu laporan arus kas ya, walaupun arus kas kita cuman arus kas operasional. Nah yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Nah kita laporan perubahan modal ini sangat sederhana ya, sebenarnya cukup 3 aja sudah cukup, tapi kalau kita mengatur lebih baik lagi. Laporan perubahan modal ini atau disebut laporan ekuitas itu terdiri dari prive setor, laba bersih usaha, prive ambil, sehingga ketahuan penambahan modalnya berapa dan modal akhir kita berapa. Nah di situ jadi kita akan mengetahui kenapa jadi kita harus menggaji diri kita. Nah, karena ketika kita mengambil atau prive itu jadi prive ambil, dan kenapa jadi ada prive setor. Jadi kadang-kadang kalau usaha itu lagi down, kita akan nyetor modal lagi. Nah jadi kita tahu usaha kita itu sebenarnya tuh survive karena disuntik atau karena memang dia berputar sendiri dari operasionalnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita melakukannya berdasarkan riset, berdasarkan pengamatan data, tidak buta. Tapi kalau kita berwirausaha tanpa laporan, maka kita berdasarkan insting, dan itu sangat sulit. Itulah kenapa jadi fondasi dari sistem adalah finansial yang pertama. Nah teman-teman, kita sudah belajar lebih rinci tentang kuasa sistem yang pertama, yaitu finansial. Nah pada video berikutnya nanti kita akan membahas lebih rinci lagi 4 yang lain ya, yaitu promotion, SDM, daily operational, dan stok. Simak dan tunggu video berikutnya teman-teman. Terus belajar dan jadilah sang pembelajar untuk menjadi UKM yang naik kelas. UKM Palangkaraya naik kelas bisa.